Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Ayu. Ayu dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia dituduh sebagai penyebab kematian anak dari tetangganya, Busari. Anak Busari meninggal mendadak akibat penyakit aneh dan tanpa bukti yang jelas. Busari melemparkan tuduhan bahwa Ayu telah melakukan hal jahat karena iri dengan kebahagiaan keluarganya. Ayu mencoba membela diri, tapi fitnah itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Reputasinya hancur, ia diasingkan, dan bahkan suaminya mulai menjauh darinya karena desakan masyarakat. Ayu yang awalnya tegar semakin terpuruk saat suaminya meninggalkannya, membawa serta anak mereka. Tinggallah Ayu sendirian di rumahnya yang sunyi, ditinggalkan oleh semua orang. Beberapa bulan kemudian, Ayu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Namun, sebelum meninggal, ia sempat pergi ke seorang dukun santet yang terkenal di desa tetangga. Dengan amarah yang mendalam, Ayu meminta bantuan untuk membalaskan dendamnya pada semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Tidak lama setelah kematian Ayu, hal-hal ganjil mulai terjadi di desa. Busari yang dulu paling keras menuduh Ayu mulai mengalami gangguan fisik yang tidak wajar. Tubuhnya kurus kering, dan setiap malam ia mendengar suara tangisan Ayu di sekitar rumahnya. Barang-barang di rumahnya sering ditemukan terbalik, dan di bawah bantalnya ia menemukan kain merah terbungkus jarum-jarum tajam. Gangguan tidak berhenti di Busari. Orang-orang yang dulu ikut menuduh satu persatu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit tanpa bisa disembuhkan, ada yang mengalami kecelakaan aneh, dan yang lainnya mulai melihat bayangan Ayu di sudut mata mereka. Mereka diikuti, diawasi, dan setiap malam mimpi buruk tentang Ayu menghantui mereka. Suatu malam, salah satu dari mereka, Pak Darto, yang merupakan tetua desa, mencoba menghubungi dukun untuk menghentikan santet yang dikirim Ayu. Namun, dukun tersebut hanya bisa berkata bahwa dendam Ayu begitu kuat karena ia mati dalam kondisi sangat menderita. Satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan mengakui kesalahan mereka dan melakukan upacara pemulihan. Di rumah Ayu yang kini dianggap angker. Namun, saat mereka berkumpul untuk melakukan upacara, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rumah Ayu yang sunyi berubah menjadi penuh suara ratapan dan tangisan. Sosok Ayu muncul di tengah mereka dengan wajah penuh luka dan mengingatkan mereka semua tentang dosa yang telah mereka lakukan. Satu persatu, mereka jatuh dalam ketakutan, berteriak histeris, dan tak ada yang bisa menghentikan amukan balas dendam Ayu. Pada akhirnya, hanya tersisa Busari, yang kini benar-benar sendirian. Dengan tubuh yang lemah, ia berlutut di depan rumah Ayu, meminta maaf dengan air mata yang bercucuran. Namun, Ayu hanya tersenyum dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Busari untuk hidup dalam ketakutan selamanya.